kayak gitu. Supervisor udah jelas, dia supervisi, dia harus punya visi misi yang jelas. Apalagi HOD, kepala bagian ya, head of department, dia harus berpikir jauh melampaui supervisor, apalagi anak training. Jadi tidak perlu, tugasnya adalah mencetak si anak training untuk menjadi room attendant yang baik, yang qualified di bidangnya. Selesai. Ya, ingat, 3 tugas pokok saja. Tapi kalau dijabarkan per satu tugasnya, ini bisa membuat beberapa alinean. Tapi ini perlu dicatat atau perlu diingat. Tugas seorang leader. Yang pertama, tadi sampai ke potensi penyelamatan 3 aspek. Tadi setelah memang tujuan utamanya adalah menyelamatkan perusahaan, jadi tinggal seleksi alam. Kenapa harus diadakan seleksi? Ini hal yang paling baik. Seseorang itu akan berubah dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia terancam, atau memang ada opportunity di situ di perusahaan. Dia akan berbuat lebih baik pada saat dia terancam, dan pada saat di situ memang ada kesempatan untuk membuat potensi dia berubah atau berkembang dalam sisi karir ataupun kedisiplinan dan semacamnya. Itu dia 2 kemungkinan. Apabila dia terancam kah, atau memang di situ ada kesempatan. Kenapa harus seleksi alam atau seleksi yang dibuat sekalipun itu memang harus gitu? Karena apa? Karena memang itulah perubahan. Kita sering mendengar bulan madu sudah selesai, sekarang waktunya kerja gitu. Apa ada istilah seperti itu dalam setiap coaching seorang corporate atau seorang leader atau GM sekalipun, menganggap bahwa bulan madu telah selesai? Karena dilihat semakin lama tidak pernah ada renewal, tidak pernah ada adjustment, appraisal, dan apapun itu, mereka akan tetap nyaman di zonanya, dan itu tidak akan merubah hal yang positif bagi perusahaan ataupun bagi si karyawan itu sendiri. Jadi perubahan itu sangat penting. Tujuan kembali lagi, tujuan diadakannya on the job training, dia tidak akan pernah mengalahkan orang yang punya potensi untuk bertahan. Yang pertama itu, dari sisi manapun, di perusahaan manapun, di belahan dunia manapun, aset yang berharga itu tidak akan pernah dijual, digadaikan, apalagi dibuang dengan digantikan oleh aset yang belum tentu kehebatannya. Itu hukum alam dan itu pasti gitu. Berarti yang pesimisme aja yang nanti akan tersisihkan. Dan itu mungkin di kemudian hari dia akan berpikir, bagi yang tereliminasi, bahwa saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Suatu saat saya akan ketemu lagi sama teman-teman saya di hotel itu, dengan saya sudah berada di top level. Insya Allah kan gitu. Siapa tahu. Who knows, semua nasib, semua potensi, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, kembali lagi. Itu baru dari sisi seleksi alam tentang potensi-potensi secara humanity kan gitu. Jadi orang bisa berkompetisi sehat di bagian sana. Yang kedua, setelah anak-anak atau teman-teman dari on the job training masuk ke hotel, berarti sudah setengahnya perusahaan itu saving dari sisi payroll atau dari sisi expenses penggajian kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling menonjol, kita itu di refresh dengan situasi yang berbeda-beda. Jadi gini, kadang melihat semakin lama gitu kan, karyawan itu atau rank and file itu bekerja, dan kita melihat siklus yang seperti itu aja gitu. Ada habitual action di situ yang kemungkinan besar monoton kan gitu. Tapi dengan refresh sama teman-teman training, maka kita terus berganti gitu. Jadi ya itulah hidup gitu kan.
berevolusi gitu. Nah, cuman di sini saya menjelaskan tentang kelemahannya. Ini potensi yang serba membingungkan dalam satu properti apabila kedatangan on the job training. Ini decision yang paling krusial, ya. Yang pertama, ini saya angkat kasus mungkin dari housekeeping terlebih dahulu. Housekeeping berarti kemungkinan yang akan stay itu EHK, ya, nggak ada RDM. Ini berbicara tentang manning cost kan gitu ya. Di situ ada EHK. Yang kedua mungkin satu supervisor, yang tadinya mungkin 3 atau 4 atau mungkin lebih. Ada di laundry ada supervisornya, public area ada supervisornya, di rooms juga ada, dia ada supervisornya gitu kan. Minimal 3, mungkin ya entah itu nanti ini 2, ini 2, ini 2. Yang kemungkinan besar 3 ini mempunyai supervisor. Pada saat dunia berputar 180 derajat, apalagi di musim pandemi seperti ini kan, berarti dia cuma satu supervisornya, EHK supervisor. Room attendant mungkin tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali karena diganti oleh on the job training. Ya. Terus yang kesalahan fatal, EHK dan supervisor itu terjun gitu. Terjun untuk making bed make up room, bawa laundry linen ke, ya mungkin bisa jadi laundrynya tersebut internal ataupun dia pakai vendor di external laundry service misalnya, whatever lah itu. Kesalahan besar ya seperti itu. Mereka harus terjun ke bidang yang bukan dirinya gitu. Supervisor udah jelas dia supervisi, dia harus punya visi misi yang jelas. Apalagi HOD, kepala bagian ya, head of department, dia harus berpikir jauh melampaui supervisor apalagi anak training. Jadi tidak perlu, tugasnya adalah mencetak si anak training untuk menjadi room attendant yang baik, yang qualified di bidangnya. Selesai, sampai situ aja. Tugas pokoknya leader, entah itu dari supervisi ataupun dia department head, dia cuma punya 3 tugas pokok. Ya, ingat, 3 tugas pokok saja. Tapi kalau dijabarkan per satu tugasnya, ini bisa membuat beberapa alinea. Tapi ini perlu dicatat atau perlu diingat. Tugas seorang leader, saya masih ingat. Terima kasih kepada orang yang telah mentransfer ilmu itu. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Yang pertama adalah order. Dia tahu apa yang harus dia order. Berarti dia sudah punya planning yang kuat. Jika dia punya forecasting room dalam satu waktu full occupancy, sementara manningnya itu anak training semua, dia sudah punya apa yang harus dia order. Dia mungkin sudah menyiapkan tentang linen, amenities, guest supplies, semuanya dia sudah prepare sesuai dengan forecasting yang dia lihat. Dia sudah mempunyai perencanaan yang matang. Dia tahu skemanya, bahkan dia berdiri atau bernapas di hari Senin, tapi dia sudah berpikir dan ada di dunianya dia di hari Kamis gitu. Jadi sudah melampaui hari ini gitu. Dia sudah merencanakan sesuatu di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya. Karena apa? Karena level dia memang sudah supervisi, harus punya visi yang super. Kalau memang dia tidak punya visi seperti itu, ya jangan jadi supervisor, kan simpel aja. Yang selanjutnya,